doakan mudah-mudahan para habaib kita, para ulama kita, Allah panjangkan nomornya, Allah sehatkan badannya, Allah jaga zahir batinnya, Allah menangkan perjuangannya. Amin ya Rabbal. Dan salam penghormatan yang paling istimewa saya hadiahkan kepada hadirin hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat yang hadir pada malam hari ini. Semua angkat tangan, kita minta sama Allah, mudah-mudahan tidaklah kita keluar dari tempat ini kecuali semua dosa kita diampuni oleh Allah. Yang sakit Allah angkat penyakitnya, Allah sehatkan badannya. Semua yang hadir dilapangkan rezekinya, diberkahi kehidupannya. Amin ya Rabbal Alamin. Habaib kiram, alhamdulillah, pada malam hari ini kita sama-sama berkumpul tidak lain dan tidak bukan dalam rangka memperingati Maulid Agung Baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Saudara, mal ihtifalu bi Maulidin Nabawi Syarif illa li ta'zimi janabihi syarif sallallahu alaihi wasallam. Tidaklah kita merayakan Maulid Nabi kecuali untuk ta'zim kepada kanjeng baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu inti perayaan Maulid, saudara. Ta'zim kepada Rasulullah, mengagungkan Rasulullah. Maka termasuk bentuk mengagungkan Nabi, wa minat ta'zim lin Nabi ta'zim ma'azzamahu Nabi, adalah mengagungkan segala sesuatu yang diagungkan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara, ada banyak hal, ada banyak syiar yang diagungkan oleh Nabi, saudara. Di antaranya yang beliau sabdakan dalam sebuah hadis yang sahih, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tushaddur rihal illa ila thalathati masajid. Kata Rasulullah, tidaklah dilakukan perjalanan secara khusus, secara serius, secara sungguh-sungguh, illa ila thalathati masajid, kecuali 3 masjid, saudara. Kecuali menuju 3 masjid tadi, saudara. Apa? Yang pertama, Al-Masjidil Haram yang berada di kota suci Makkah Al-Mukarramah. Mudah-mudahan semua yang ada di sini bisa haji, bisa umrah insyaallah. Amin ya Rabbal. Yang kedua, Masjidul Rasulullah, masjidnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Insyaallah semua yang ada di sini mudah-mudahan bisa ziarah Rasulullah. Amin ya Rabbal. Dan yang ketiga, saudara, Al-Masjidul Aqsa, Masjidil Aqsa yang berada di kota suci kota suci Al-Quds, Masjidul Aqsa atau yang dikenal dengan Baitul Maqdis yang berada di kota suci Al-Quds yang saat ini berada di Palestina. Mudah-mudahan kita juga bisa sholat di Masjidil Aqsa insyaallah. Amin ya Rabbal. Saya nggak mau bicara soal Mekah dengan Masjidil Haramnya, sudah banyak yang bicara, saudara. Saya nggak mau bicara soal Madinatul Munawwarah dengan Masjid Nabawi di dalamnya, sudah banyak yang bicara, saudara. Tapi yang ingin saya sampaikan di sini, termasuk yang begitu dimuliakan, diagungkan, dihormati, bahkan dirindukan oleh Nabi, adalah Masjidul Aqsa atau yang dikenal dengan Baitul Maqdis yang berada di kota suci Al-Quds yang berada di Palestina, saudara. Masya Allah, ini Masjidul Aqsa saking dimuliakannya oleh Nabi, saudara. Sampai-sampai, saudara, Masjidul Aqsa merupakan tsanil qiblatain, salah satu dari 2 tempat yang pernah jadi kiblatnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama umat Islam. Rasulullah bersama umat Islam di awal-awal pernah 1 tahun sekian bulan, Bapak Ibu, sholatnya ngadep Masjidil Aqsa, saudara.
saking dimuliakannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nggak sampai di situ, saudara. Allah muliakan Masjidil Aqsa, Nabi muliakan Masjidil Aqsa, sampai-sampai dalam hadis sahih, Bapak Ibu sekalian, dalam hadis yang sahih disebutkan bahwasanya masjid tertua nomor 2 di dunia adalah Masjidil Aqsa, saudara. Jadi dalam hadis Rasulullah jelaskan sesuai di Al-Quran, inna awwala baitin wudi'a lin-nas lalladzi bi Makkah, bahwasanya masjid pertama yang didirikan di atas muka bumi adalah Masjidil Haram yang ada di Makkah Al-Mukarramah, saudara. Itu masjid tertua nomor 1 di atas muka bumi. Berapa puluh tahun kemudian dibangunlah Masjidil Aqsa. Artinya apa, saudara? Masjidil Aqsa merupakan masjid tertua kedua di atas muka bumi. Alhamdulillah. Nah, sampai di situ, Bapak Ibu sekalian. Masjidil Aqsa saking dimuliakannya oleh Allah dan Nabi, saudara. Sampai-sampai ketika Rasulullah Isra peristiwa yang luar biasa dalam sejarah kenabian Rasulullah, sebuah peristiwa yang menentukan kelanjutan perjuangan Nabi, saudara. Tapi ketika perjalanan Isra, Rasulullah Isra dari Masjidil Haram sampai ke Masjidil Aqsa. Bahkan nggak sampai di situ, saudara. Ketika Nabi Mi'raj, itu Nabi Mi'raj mulainya dari Masjidil Aqsa, saudara. Begitu dimuliakan oleh Allah dan Nabi. Bahkan di Al-Quran Allah Ta'ala mengatakan, subhanalladzi asra bi'abdihi layla minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu. Saudara, yang kami berkahi sekelilingnya, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa Masjidil Aqsa diberkahi sekelilingnya? Sebagian ulama tafsir menjelaskan, ternyata di sekeliling Masjidil Aqsa ada kuburan-kuburan para nabi, saudara. Ada kuburan-kuburan para rasul, saking dimuliakannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Luar biasa. Tsalitsul Haramain, kota suci ketiga milik umat Islam adalah Al-Quds, yang di dalamnya ada Masjidil Aqsa. Setelah Makkah, Madinah, kota suci ketiga Al-Quds, Tsalitsul Haramain wa tsanil qiblatain, salah satu dari 2 tempat yang pernah jadi kiblatnya Nabi Muhammad. Masya Allah. Kira-kira sampai sini jelas atau tidak? Jelas atau tidak? Coba ring matur, ring Sumenep, jawab ya kompak. Kalau begitu Masjidil Aqsa mulia atau tidak? Agung atau tidak? Baitul Maqdis atau Al-Quds mulia atau tidak? Agung atau tidak? Barakah atau tidak? Takbir! Takbir! Sallu ala Nabi. Tapi sayang 1000 sayang, Bapak Ibu sekalian, sayang 1000 sayang. Tempat yang begitu diagungkan oleh Rasulullah yang kita rayakan maulidnya malam ini, saudara. Tempat yang Allah muliakan itu, yang merupakan tanah suci ketiga bagi umat Islam semenjak tahun 1948 Masehi, saudara. Tempat itu dijajah oleh Yahudi Zionis Israel.